Halo teman-teman otomotif, kembali lagi dengan saya Novan Patria. Di video kali ini nih saya mau menjelaskan cara membaca kode yang ada pada ban kendaraan. Jadi buat teman-teman nih, kalau yang belum bisa, yang belum tahu membaca secara detail kode-kode yang ada pada ban, entah itu mau mobil, entah itu mau motor, pokoknya yang pakai ban itu kan pasti ada kode-kodenya ya. Ada buat ukuran, ada buat masa expirednya, seperti itu. Sebelum video ini dilanjutkan dan sebelum saya menjelaskan secara rinci, buat teman-teman yang baru hadir di channel saya atau mungkin baru nonton di video ini, yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dahulu karena subscribe itu gratis. Dan bila kalian menyukai video ini, tekan tombol jempol ke atasnya. Dan bila perlu, di-share ke teman-temannya sekalian biar tahu cara membaca kode ban pada kendaraan secara detail. Oke, ini langsung saja ya, saya lanjutkan videonya. Ini saya mau menjelaskan tentang cara membaca kode yang ada pada ban kendaraan, entah itu mau mobil, entah itu mau motor. Tapi ini sebelum saya lanjutkan, ini setelah saya perhatikan pada bagian luar ban atau outsetnya ini bannya udah pada gini nih, jadi mau dibaca susah, jadi nanti mau menerangkannya pun agak kesulitan. Nih bagian luarnya udah gini, jadi ini ban memang yang saya pakai, yang untuk mau saya jelaskan ke teman-teman, ini bannya adalah ban serep atau ban cadangan. Jadi memang kondisinya ya ala kadarnya seperti ini, jadi otomatis ini harus saya balik dulu. Ini bagian luarnya atau outsetnya kan udah kayak gini, udah parah ya, nanti dibalik. Nanti yang buat saya jelaskan yang bagian dalamnya atau innya. Oke, ini langsung aja ya, saya balik. Oke, ini ban udah saya balik, dan ban yang bagian dalam ini untuk angka-angka kode bannya ini udah terlihat ya, daripada yang tadi bagian outset atau bagian keluar atau bagian luar dari bannya. Itu kode bannya kan lihat yang terlihat karena udah kepapras, nggak tahu kena apa itu, jadi udah nggak bisa kebaca. Dan untuk penjelasan cara membaca kode ban ini nanti akan saya jelaskan menjadi 3 tahapan. Untuk tahapan yang pertama itu saya akan menjelaskan dimulai dari cara membaca kode ukuran ban. Jadi itu nanti full penjelasannya tentang kode ukuran bannya, cara mengetahui atau cara baca kode ukuran ban. Kemudian untuk yang tahap yang kedua atau penjelasan yang keduanya itu menjelaskan tentang cara baca kode batas kecepatan maksimal ban dan juga batas beban ban yang bisa ditahan oleh ban ini, seperti itu. Kemudian untuk yang tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang cara mengetahui ban itu sudah expired atau belum dari kode produksi bannya, seperti itu. Biar video ini enggak terlalu lama, langsung saja masuk ke penjelasan tahap yang pertama, yaitu cara membaca kode ukuran bannya. Oke, langsung saja masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap tentang penjelasan kode ukuran pada ban kendaraan. Entah itu mau mobil, entah itu mau motor, kalau pakai ban pasti ada ukurannya, dan itu pakainya kode. Cara bacanya atau cara mencarinya, kalau yang pakai pelek kayak gini ya, semua ban pasti ada peleknya ya, itu kode ukurannya segaris sama ukuran peleknya segini. Ini ya, ini saya fokuskan. Nah, nanti cara bacanya dari sini 185 sampai ukuran ringnya. Kalau untuk yang di belakang ini nanti ini beda lagi, ini penjelasannya seperti itu. Dan sedikit tambahan buat teman-teman ya,
Ini velg kan, makanya saya balik nih ya, saya nerangkannya nggak pakai yang muka depan velgnya karena ini bannya yang bagian dalamnya tulisannya lebih jelas daripada yang bagian mukanya. Dan ternyata setelah saya balik, pemasangan bannya itu salah. Di sini kan ada keterangan outside, yang depan itu inside. Harusnya kalau outside itu bagian muka velgnya, inside itu bagian dalam velgnya. Jangan sampai kebalik seperti itu ya, karena nanti kalau sampai kebalik, fungsi dari kembang ban ini jadi tidak berfungsi atau kurang bekerja dengan maksimal gitu. Oke, langsung aja masuk ke tahap penjelasannya lagi. Ini cara baca kode ukuran pada ban kendaraan, itu caranya bacanya satu-satu ya. Ini dari angka 185. Ini 185 itu untuk menerangkan lebar pada ban. Ya biasanya kalau orang ban ada yang bacanya bukan dari sini juga ya, pakainya patokannya 7 in 6 in gitu kan. Ini pakai gini juga bisa, pakai ukuran bannya dibacanya dari sini. Ini kalau misalnya dari sini, ini kan 185, itu menunjukkan atau menerangkan tentang lebar bannya. Itu semakin tinggi nominalnya semakin lebar, kalau semakin kecil nominalnya semakin sempit bannya. Kemudian ini angka 55, ini saya fokuskan biar lebih fokus tuh ya. Di sini garis miring 55. 55 itu untuk menerangkan ini tebal bannya, diukur dari sini bibir velg sampai kembang. Semakin besar nominalnya semakin tebal, kalau semakin kecil ya semakin nominalnya semakin kecil ya berarti semakin tipis bannya, seperti itu. Jadi buat yang mau variasi ban harus memperhatikan ini ya, kode ini untuk membaca kode ukuran bannya. Kemudian untuk R16 ini cara bacanya bukan langsung ring 16 ya. Ya memang cara baca ring 16 juga nggak salah, karena R itu kepanjangannya ring, 16 itu ukuran ini velgnya. Jadi otomatis bacanya langsung, biasanya kalau orang langsung ya ring 16 seperti itu. Kalau yang belakang ini nanti dijelasin di tahap penjelasan yang selanjutnya. Oke, mungkin ini udah saya jelaskan, semoga aja ini jelas ya. Kalau yang kurang paham bisa diulang lagi videonya. Langsung ke tahap penjelasan yang kedua. Untuk kodenya, kalau untuk yang batas kecepatan dan batas beban yang pada ban ini itu posisinya dekat sama kode yang tadi saya baca. Ini kode ukuran bannya yang di sini, kemudian ini ada spasi sedikit dan di sini ada angka dan huruf. Untuk ini saya fokuskan dulu ya, ini agak fokus ya, udah kelihatan kan. Ini kan ada angka 83 dan huruf H. Jadi ini kan ada 83 ini untuk menerangkan tentang batas beban maksimal yang harus ditahan atau batas beban maksimal yang bisa ditahan pada ban. Jadi ini batas bebannya di sini, ini 83, kayaknya ini pakainya satuannya kilo ya, kilogram. Kalau yang lebih tahu silakan diisikan di kolom komentar. Ini batas bebannya di sini. Jadi kalau yang suka bawa beban berat itu harus memperhatikan ininya, nggak asal dikasih beban yang seenaknya gitu ya. Ini harus diperhatikan juga untuk keamanan. Kemudian ini yang paling belakang, ini ada huruf H ya. Memang di sini nggak ada angka lain, hanya ada huruf H saja. Ini antara 83 dan H ini cara bacanya terpisah ya, nggak jadi satu. Jadi yang depan itu untuk membaca beban maksimal yang bisa ditahan oleh ban, yang belakang ini untuk menerangkan tentang batas kecepatan yang bisa ditahan oleh ban ini. Jadi biar ban ini nggak meleduk atau meletus atau pecah saat kecepatan tinggi, seperti itu. Yang di sini kan tertera atau tertulisnya hurufnya H ya. Kalau H yang seperti ini itu batas kecepatannya 200 km per jam. Jadi buat teman-teman yang suka gebar kecepatan 200 km per jaman, ini masih aman kalau masih pakai
kode yang H ini karena batasnya 210 km per jam. Ini kalau selain H ini hurufnya itu ada yang di bawah 100, itu ada yang kodenya pakai angka T. Jadi kalian bisa baca-baca sendiri ya di sini nih ya. Nanti saya kasih gambarannya dari mulai H sampai dengan Y. Kalau H itu 210, S itu 180, T 190, U 200 km per jam, V 240 km per jam, W 270 km per jam, Y 300 km per jam. Jadi buat teman-teman yang suka geber kecepatan di tol atau mungkin di jalan raya, itu harus memperhatikan kode yang ada atau huruf yang ada pada ban ini, seperti itu. Oke, langsung saja lanjut ke penjelasan tahap yang ketiga. Di penjelasan yang ketiga ini saya akan menjelaskan kode expired pada ban. Jadi buat teman-teman yang berpikir ban itu nggak ada expirednya, salah. Ban itu punya expired. Kalau sudah expired itu harusnya diganti, walaupun kembangan bannya masih cukup tebal seperti itu, karena kalau sudah expired karetnya sudah keras. Jadi kalau buat jarak jauh diusahakan harus jangan yang expired. Dan untuk batas umur ban itu dari awal produksi sampai dengan sudah dipasarkan atau keluar dari pabriknya, itu batas umurnya itu hanya 5 tahun. Kalau sudah lewat 5 tahun itu jangan dibeli atau jangan dipakai. Kalau untuk ban cadangan saja atau ban serep mungkin nggak akan masalah ya, karena nggak akan dipakai terus menerus seperti itu. Oke, ini karena sudah ketemu ini kode yang untuk menjelaskan kode expirednya, jadi ini langsung aja saya jelaskan. Di sini kan kalau untuk kode expired itu biasanya spesial ya, nggak kayak kode-kode yang lain itu kayak dikasih tempat tersendiri atau kayak dalam kurung seperti itu ya. Ini ada kayak dalam kurung tempat sendiri nih, beda sama yang lain kode-kodenya. Ini kodenya ada di sini. Ini kodenya yang dibaca angkanya saja, untuk yang di depan nggak usah. Ini yang dibaca 4 digit angka ini. Oke, ini langsung saja saya jelaskan untuk cara membaca kode produksi ban atau kode nantinya perhitungan expirednya seperti apa. Ini kan angkanya tertulis 3713. Untuk cara bacanya, ini 37 itu menunjukkan keluaran dari pabrik pada minggu ke-37. Ini untuk yang di belakang yang 2 digit yang 13 ini itu tahun keluaran, tahunnya 2013. Jadi ini ban kan ban serep ya, ini tahun 2022, tapi ini keluaran bannya 2013. Secara perhitungan ini sudah expired, tapi ini karena hanya buat ban cadangan saja atau buat ban serep ya, ini nggak masalah seperti itu. Dan buat teman-teman kalau yang mau nyari ban ini harus dibaca ya, dipahami mau beli baru atau beli bekas, tapi diusahakan beli baru aja, tapi juga harus memperhatikan ya walaupun beli baru. Untuk expirednya ini dari kode produksi setelah keluar dari pabrik terhitung 5 tahun ke depan. Berarti kalau 13, 14, 15, 16, 17, 18, berarti harusnya 2018 ini sudah expired dan tidak boleh dipakai. Tapi karena untuk ban cadangan aja ini masih saya pakai seperti itu. Akhirnya untuk penjelasan tentang cara membaca kode ban di video kali ini sudah selesai. Dimulai dari cara membaca kode ukuran bannya, kemudian yang kedua itu cara membaca kode batas kecepatan dan batas beban ban, kemudian yang terakhir yaitu cara membaca kode produksi agar mengetahui ban itu sudah expired atau belum. Dan sebelum video ini saya tutup,
ini saya temukan ban ini pemasangannya salah. Kenapa salah? Ini saya tidak memperhatikan waktu saya mengganti ban ini atau memasangkan ban ini menjadi ban cadangan atau ban serep buat saya, karena ini bannya terbalik. Ini ya, yang di bagian luar, ini kan bagian luar ban kan hadapnya keluar kan, peleknya hadapnya keluar. Untuk wajahnya kan di sini. Ini bannya tertulis inside. Inside itu harusnya di bagian dalam, jadi bukan di bagian muka peleknya. Dan untuk yang di bagian dalam tadi yang buat saya menjelaskan itu tertulis outside. Jadi ini yang pasang ngawur seperti itu ya. Jadi ini buat teman-teman dan buat saya juga pribadi, kalau mau pasang ban atau ganti ban harus memperhatikan orang yang masang bannya itu benar atau salah seperti itu. Jadi nggak asal, karena ini kembang ban ini fungsinya kalau muter, kalau sampai ini masangnya kebalik berarti ini harusnya membelah air, jadi nggak bisa membelah karena kembangannya itu kan harusnya arahnya ke depan. Jadi ini karena terpasangnya kebalik, arahnya kebalik jadi mundur seperti itu. Ya mungkin cukup sekian aja ya untuk penjelasan tambahannya. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata saat menjelaskan cara membaca kode ban ini. Bila ada salah kata atau mungkin yang bisa ditambahkan teman-teman di video ini, silahkan ditambahkan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Dadah.